semangat yang luar biasa yang hari ini terpancar. Ini kalau lihat ya Pak Presiden, semangatnya luar biasa Pak Presiden. Luar biasa, bukan hanya bajunya yang cerah, tapi wajahnya yang cerah, siap untuk menyongsong. Asik. Bersyukur sekali, alhamdulillah pagi hari ini suasana di Bekasi suasana penuh dengan semangat. Insya Allah tantangan apapun akan bisa dilewati. Dan pagi ini kita akan olahraga bersama. Insya Allah jiwa kita sehat, mental kita sehat, dengan niat baik dikerjakan bersama orang baik untuk tujuan baik. Insya Allah bukakan keberhasilan bagi kita semua. Dan semangat terus Pak Anies. Insya Allah warga Kota Bekasi, warga Jawa Barat, warga Indonesia siap berjuang bersama Pak Anies. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, pembatalan acara senam pagi PKS Kota Bekasi bersama Mas Anies Baswedan ternyata belum berhenti. Wali Kota Bekasi, Pak Tri Adianto makin terdesak karena ternyata DPP PDIP itu tidak pernah memberikan instruksi kepada Tri Adianto yang juga kader PDIP untuk membatalkan acara itu. Kemudian Pak Ahmad Sayhu, Ketua Umum DPP PKS, juga mengkonfirmasi bahwa pembatalan itu kuat dugaan karena acara tersebut akan dihadiri oleh Mas Anies Rashid Baswedan, sehingga pada Jumat malam mendadak dangdut ya PLT Wali Kota Bekasi itu membatalkan gitu. Nah kemudian perkembangan terbaru juga dari DPC Kota Bekasi, Bang Heri Koswara, yang mempertimbangkan untuk membawa persoalan ini dan sedang mengkaji apakah perlu dibawa ke ranah hukum karena ini telah melukai martabat PKS kata dia. Nah kalau misalkan kita urut peristiwanya, ya kita urut itu di tayangan sebelumnya, itu kawan baik silahkan tonton kembali. Ya singkat cerita bahwa izinnya itu sudah dapat, ya acara senam pagi di Stadion Patriot Bekasi itu, tapi kemudian Rabu izinnya keluar, Jumat malam dibatalkan. Nah, kemudian Pak Tri Adianto memang berpegang pada statuta PSSI yang melarang kegiatan 48 jam sebelum pertandingan. Nah, itu sudah, tapi menurut Bang Heri Koswara ya, itu sudah ada solusinya gitu. Solusinya acara senam pagi itu ya tidak menginjak rumput dan itu udah disepakati gitu.
dan udah disepakati, makanya izinnya itu adalah diperbolehkan atau keluar gitu. Tetapi kemudian itu mendadak dibatalkan, ya itu yang aneh gitu loh. Tak heran Pak Triadianto minta maaf ya. Tapi ketika dikonfirmasi oleh media massa apakah Triadianto sebagai kader PDIP itu menjalankan instruksi dari DPP PDIP untuk membatalkan atau melarang acara tersebut di hari Sabtu 29 Juli itu, nah Sekjen DPP PDIP Mas Hasto mengatakan bahwa tidak ada instruksi dari DPP PDIP untuk membatalkan atau melarang kegiatan Mas Anies dan PKS. Artinya, apabila begini, artinya apabila Sekjen PDIP mengatakan seperti itu, ya berarti DPP PDIP tidak tahu menahu alias lepas tangan, itu problem di daerah. Berarti kemungkinan besar kalau memang seperti yang Mas Hasto katakan, yaitu kreativitas Pak Triadianto aja gitu. Tapi kreativitas itu apakah datang dari sendiri, apakah datang dari orang lain ya. Yang jadi bisa datang karena memang kebijakan dia sendiri, atau bisikan orang lain, atau instruksi orang lain ya. Yang langsung berhubungan dengan case ini, ia sebagai kader PDIP tentu akan tunduk patuh kepada DPP PDIP. Makanya orang bertanya ke Mas Hasto, emang ada instruksi gitu? Ternyata nggak ada, berarti DPP PDIP tidak tahu menahu urusan ini. Nah, yang menarik ini urusannya sepak bola. Ya, boleh jadi atau jangan-jangan atau patut diduga itu ada telepon dari PSSI yang menggawangi liga pertandingan Bayangkara Presisi dengan PSM Makassar ini. Ya, bunyi teleponnya boleh jadi gini, kamu tahu nggak itu stadion itu tidak boleh digunakan acara apapun 48 jam sebelum laga, gitu. Nah, kemudian orang bisa saja PSSI ini ketua umumnya sekarang ya Mas Erick Thohir. Boleh jadi Mas Erick Thohir juga nggak tahu menahu, cuman kreativitas pengurus PSSI, atau mungkin orang yang ingin menunjukkan loyalitasnya kepada Erick Thohir, jadi dia punya kreasi untuk membisiki atau menekan Pak Triadianto, ya, gitu. Jadi cara membacanya itu seperti itu. Nah, tapi persoalan ini memang memprihatinkan, bahkan mungkin kalau dalam konteks public policy ya, kebijakan publik, ini sungguh memalukan gitu, dan tidak boleh terjadi dan terulang kembali gitu. Peristiwa pembatalan izin yang sudah dikeluarkan tapi kemudian dibatalkan gitu. Itu harus ada ganti rugi lah, kira-kira ganti ruginya apa ya silahkan dirembuk antara Pak Triadianto dengan Bang Heri Koswara tuh. Tapi wajar akhirnya publik melihatnya ini penjagalan gitu. Nah, kalau Mas Hasto kan selain mengatakan tidak ada instruksi, Mas Hasto mengatakan bahwa ini problemnya adalah komunikasi. Ya, kalau kita lihat proses DPC Kota Bekasi mengurus izin, itu komunikasi sudah dilakukan gitu. Bahkan sehingga keluarnya izin kan pasti DPC PKS itu sudah menempuh proses komunikasi maupun mengikuti prosedur. Tidak mungkin izin itu keluar tanpa komunikasi. Nah, itu untuk membantah Mas Hasto. Ya, tapi Mas Hasto memberikan statement-statement positif berikutnya bahwa PDIP itu adalah partai yang kenyang di masa lalu itu dihadang-hadang gitu, dan merasakan pahit getirnya tuh. Jadi ia menyerukan kepada kader untuk tidak boleh melakukan ya pelarangan, pembatalan atau penghadangan karena itu tidak baik dalam demokrasi. Biarkan saja semua orang bisa bertarung secara sehat. Itu kalimat positif dari Mas Hasto. Hal yang lain yang disampaikan oleh Mas Hasto ya ia mengatakan bahwa pemerintahan daerah, kabupaten atau kota atau provinsi itu kata Mas Hasto punya kedaulatan sendiri
gitu. Ya ini hal yang benar sih, tapi kadang-kadang kan dari DPP semua partai itu kadang-kadang kalau itu menyangkut kader dari partainya tersebut kadang-kadang suka mengintervensi, dan itu sudah menjadi rahasia umum gitu. Nah, kemudian kita lihat statement dari Pak Ahmad Sayhu yang akhirnya ikut turun gunung memberikan statement dan komentar terhadap ini gitu. Jadi menurutnya dan menurut informasi yang dia terima ya, dan sudah dicek kebenarannya, bahwa ya satu-satunya alasan dibatalkan itu karena ya kemungkinan besar ya karena Mas Anies hadir gitu. Karena flyernya udah beredar gitu. Jadi karena hadir itulah mungkin pengaruhnya tidak mau terlalu masif, maka satu-satunya cara ya acara itu dibatalkan gitu. Tapi Pak Ahmad Sayhu menyerukan kepada seluruh kader ya PKS agar tidak pantang mundur itu. Maju terus untuk mendukung Mas Anies gitu. Nah, itu justru pembatalan dan penjagalan acara ini itu membuat kader PKS ya semakin solid ya dan kuat untuk mendukung Mas Anies gitu. Nah, di sisi yang lain ia menyampaikan bahwa khusus kepada Mas Anies ia meminta tetap semangat untuk berjuang ya dan melakukan perubahan di Republik ini untuk ke arah yang lebih baik gitu, Pak Sayhu ke Pak Anies itu. Jadi PKS dan warga Bekasi dan Jawa Barat untuk Indonesia itu mendukung Mas Anies. Nah, itu cara ia membakar semangat gitu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa Bang Heri Koswara itu ya sedang mengkaji apakah ini harus dibawa ke ranah hukum, karena DPC Kota BKS itu ya malulah gitu diperlakukan seperti itu. Tapi di sisi yang lain Pak Ahmad Sayhu maupun Pak Heri Koswara itu justru menyulap kekesalan itu juga menjadi satu hikmah ya dan berkah katanya. Karena ternyata karena dilarang itu akhirnya mereka jalan pagi bersama di jalur jalan inspeksi Kalimalang gitu, dan membuat flash mob itu gitu. Jadi justru kemeriahannya itu sangat terasa. Kalau di stadion acaranya ya kemeriahannya itu hanya ada di dalam stadion kan. Tapi karena ini dilarang dan jalan pagi ya ribuan orang ikut serta gitu melihat, dan justru terlihat lebih ramai gitu dengan warna oranyenya PKS itu. Dan Mas Anies juga bisa terasa akrab dan dekat sekali dengan masyarakat, terutama masyarakat Kota Bekasi gitu. Ya sebagai partai yang menang di Kota Bekasi ya itu justru hal itu menjadi baik, jadi ada hikmahnya di balik setiap peristiwa gitu. Jadi acaranya meriah, sukses, ya kemudian yang hadir ramai, tapi kemudian Mas Anies juga bisa menyapa semua warga Kota Bekasi di pagi kemarin itu, gitu. Jadi kedepannya kita harapkan hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali ya. Setiap bakal calon presiden berikan seluas-luasnya ruang ya, jangan ada cara-cara yang tidak fair, kira-kira gitulah. Jadi kalau misalkan pendukung dan kader partai dari koalisi perubahan didatangi oleh Mas Ganjar atau Prabowo ya kan, ya itu tidak boleh itu menghadang-hadang, membatal-batalkan acara secara mendadak gitu. Biarkan saja bertarung secara sehat gitu. Jangan dijegal-jegal gitu. Ya sebaliknya kalau Mas Anies datang ke kota di mana kader partai non koalisi perubahan yang memimpin, ya sudah dibiarkan saja gitu. Malah harus didukung mestinya. Nah itu yang sehat tuh. Jadi mudah-mudahan pembatalan
PLT wali kota terhadap acara Mas Anies dan PKS di Kota Bekasi tidak menjadi ya tendensius yang berkepanjangan dan tidak perlu diulang di tempat lain. Terima kasih.